warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dendika dari kelas 3C. Saya ingin melunaskan tugas dari Pak Sulaiman. Sistem Pembinaan Karir, Undang-Undang Nomor 8 1974, JO Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir, dititik beratkan kepada sistem prestasi kerja. Sistem kerja yaitu sistem kepegawaian untuk meningkatkan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Sistem karir adalah sistem kepegawaian untuk peningkatan pertama seseorang berdasarkan atas kecakapan dalam pengembangan lebih lanjut, maka pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan cara-cara objektif lainnya turut menentukan. Manajemen pegawai negeri sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Fungsi manajemen PNS meliputi perencanaan, pengadaan PNS, pengembangan PNS, penilaian, penghargaan, pemberhentian, dan kesejahteraan. Informasi PNS, jumlah dan susunan pangkat PNS diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan formasi agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Dasar penyusunan formasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Di dalam melakukan analisis kebutuhan, didasarkan pada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, analisis beban kerja, dan prinsip pelaksanaan pekerjaan. Jenis formasi PNS dibagi menjadi dua, PNS pusat dan PNS daerah. Penetapan formasi PNS yang pusat ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapatkan pertimbangan Kepala BKN. Sedangkan PNS daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan kepada BKN. Pengadaan PNS, proses kegiatan untuk mengisi formasi lowongan melalui perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Lowongan formasi disebabkan adanya PNS yang pensiun, berhenti, dan adanya perluasan organisasi pemerintah. Pengumuman harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia dan bentuk lainnya yang digunakan. 2. Pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. 3. Dalam pengumuman harus dicantumkan jumlah dan jenis lowongan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, syarat yang harus dipenuhi dan oleh setiap pelamar, halaman yang di tempat lamaran ditunjukkan, batas waktu pengajuan surat lamaran, waktu dan tempat seleksi, dan lain-lain yang dianggap perlu. Persyaratan, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar yang harusnya WNI, usia kurang 18 tahun atau kurang lebih 35 tahun, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, tidak kedudukan sebagai CPNS atau PNS, mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, bersedia di tempat kasih budaya negara Republik Indonesia, bersedia melepaskan dari jabatan pengurus atau anggota pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan apabila pada saat melamar menjadi pengurus atau anggota politik. Syarat lainnya ditentukan dalam syaratan jabatan. Pengangkatan CPNS prinsipnya tidak boleh melebihi usia 30 tahun. Pengangkatan CPNS dapat dilakukan bagi yang berusaha melebihi usia 30 tahun dengan ketentuan dalam mengabdi kepada instansi pemerintah dikurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus sebelum PP nomor 11 tahun 2002 masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut. 3. Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kemudian khusus dilaksanakan secara sebaik dan tidak boleh melebihi usia 40 tahun. Lamaran ditulis dengan lulusan sendiri juga kepada pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan. Dalam surat lamaran harus dilampirkan fotokopi ijazah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, kartu tanda pencari kerja dan naker, pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan. Penyaringan, pemeriksa administratif surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pelamar disertai alasan dan yang memenuhi syarat disusun dan didaftar secara tertib. 2. Panitia ujian kurang dari 3 orang, yaitu seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota. Jika panitia lebih dari 3 orang maka jumlah harus dibilang ganjil. 3. Petugas panitia ujian menyiapkan dan mengumpulkan bahan ujian, menentukan pedoman pemeriksaan panitia ujian, menentukan tempat dan jadwal ujian,
menyelenggarakan ujian dan memeriksa penentuan hasil ujian. Materi ujian ada 2, tes kompetensi dan psikotes. 5 ujian dan 6 pengumuman pelamar yang diterima. Pengangkatan sebagai CMS, pelamar dinyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi menyerahkan kelengkapan administrasi yaitu fotokopi ijazah, pendaftaran riwayat hidup, paspor ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar, surat keterangan berlakuan baik dari Polri, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, hasil kartu pencaker dari kantor departemen dinas tenaga kerja, surat penyataan tentang tidak pernah dihukum penjara, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Golongan ruang. Ijazah lain yang setara dengan ijazah dokter apoteker adalah ijazah yang dikeluarkan oleh PT yang berbobot untuk memperolehnya setara dengan ijazah dokter apoteker S2 yang dimandatkan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Ijazah yang diperlukan dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan nyertaan dengan sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Potongan gaji untuk biaya usaha dan bidang kesejahteraan maka sebagai menjabat dipungut iuran 10% dari penghasilan setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, perincian sebagai 4% atau 3/4% untuk iuran dana pensiun, 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan, 1/4% untuk iuran tabungan hari tua. Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok selama PNS, selama menjadi pejabat negara, selama menjalankan tugas pemerintah antara lain masa penugasan sebagai lokal staff dan petugas pemerintah lainnya, selama menjalankan kewajiban bela negara, dan selama menjadi pegawai perusahaan milik negara. Masa kerja diperhitungkan 1/2 untuk menetapkan gaji pokok, maka sebagai pegawai dari perusahaan yang berbadan hukum di luar badan pemerintah dan tiap kali tidak kurang dari 1 tahun dan tidak terputus-putus dengan ketentuan masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyak 8 tahun. Masa percobaan. Masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan. Lamanya masa percobaan adalah sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun sesuai ketentuan pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Masa percobaan dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS. Pengangkatan CPNS menjadi PNS, CPNS yang telah menjalankan masa percobaan kurang 1 tahun dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu yang ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjukkan apabila telah memenuhi syarat setiap unsur mendirikan prestasi kerja, sehat jasmani dan rohani nyatakan ini. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan lebih 2 tahun memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS karena sesuatu sebab sebelum diangkat menjadi PNS maka diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan dan bersangkutan PKN. Pemberhentian calon pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat, mengajukan berhenti tidak sehat, tidak lulus di perjabatan, tidak menunjukkan kecapaian melakukan tugas, menunjukkan sikap budi pekerti yang tidak baik, mengganggu lingkungan pekerjaan, dijatuhi hukuman disiplin takut sedang, mengajukan berhenti karena menjadi anggota parpol, tidak melapor setelah 1 bulan, menerima SK CPNS, diberhentikan tidak dengan hormat, memberi keterangan dan bukti tidak benar, dihukum penjara kurung karena melakukan kejahatan, dijatuhi hukum disiplin berat, menjadi anggota parpol tanpa mengajukan berhenti. Tujuan diklat jabatan mengangkatkan pengetahuan ahlian penerapan sikap, melaksanakan tugas jabat secara profesional yang dilandasi dengan pribadi dan etika PNS, menciptakan peraturan yang mampu berperan sebagai baru memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran diklat terwujud dari NSNP kompetisi yang sesuai dengan persyaratan jabatan, jenis dan jenjang diklat PNS, jenis diklat prajabatan, diklat dalam jabatan, 2 jenjang diklat dalam jabatan, yaitu bagi 3 diklat kepemimpinan, diklat fungsional, dan diklat teknis. Peserta diklat jabatan prajabatan CPNS, diklat itu yang telah menduduki jabatan 1, 2, 3, 4, diklat fungsional yang akan telah menduduki jabatan fungsional, diklat teknis itu PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi, PNS yang akan telah menduduki jabatan ASL 1, 2, 3, 4. Sasaran diklat prajabatan di golongan 1, 2 terwujud PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan
pengangkatan untuk menjadi PNS golongan 1 dan 2. Diklat Pejabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. Diklat Pejabatan golongan 1 menjadi PNS golongan 1, diklat Pejabatan 2 menjadi golongan 2, diklat Pejabatan golongan 3 menjadi PNS golongan 3. Jenjang diklat dalam jabatan udah. Penilaian PNS. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PP nomor 10 tahun 1978. Pemuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 tahun Januari sampai dengan akhir Desember merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan karir PNS. Pihak yang terlibat dalam penilaian adalah atasan pejabat penilai, turun jadi pejabat penilai, jadi pegawai yang dinilai. Masa penilaian dalam jangka waktu 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan akhir Desember. Unsur-unsur yang dinilai: kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, perkasaan, dan kepemimpinan. Penilaian dilakukan pada akhir bulan Desember. Pejabat yang berwenang menilai bahwa langsungnya apabila 6 bulan membawahi pegawai yang akan dinilai. Penyampaian DP3 disampaikan kepada PNS yang dinilai, dan apabila keberatan unsur penilaian, maka PNS yang bersangkutan wajib mencantumkan tanda tangan untuk kemudian oleh pejabat penilai disampaikan kepada atasan pejabat penilai guna ditandatangani. DP3 berlaku sah. Penghargaan: PNS yang telah memenuhi kewajiban sebagai PNS dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberi penghargaan. Kepercayaan berupa kenaikan pangkat PNS, pengangkatan dalam jabatan struktur atau fungsional, dan yang terakhir Satya Lancana, karya Satya. Sekian dari saya. Kalau ada kurang dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.